Di sebuah kebun yang terletak di pinggir hutan, hiduplah seekor kucing betina bernama Luma bersama 3 anaknya yang masih kecil, Pilo, Mimo, dan Sisi. Luma adalah ibu yang penyayang, tetapi kehidupannya tidak mudah. Setiap hari, ia harus menjaga anak-anaknya dari bahaya sekaligus mencari makanan agar mereka tidak kelaparan. Suatu malam, angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan di kebun. Luma menggulung tubuhnya menghangatkan anak-anaknya yang tertidur pulas. Namun, telinganya yang tajam menangkap suara ranting patah di kejauhan. Instingnya mengatakan ada bahaya. Benar saja. Dari balik semak-semak, 2 mata tajam mengintai. Seekor musang lapar sedang mengincar anak-anaknya. Jantung Luma berdegup kencang. Dengan cepat, ia berdiri dan mengeluarkan suara geraman rendah, mencoba menakuti musang itu. Anak-anaknya terbangun. Pilo yang penasaran malah ingin melihat ke arah suara itu. Pilo, jangan ke sana, bisik Luma panik. Tapi si kecil tidak mengerti bahaya yang mengintai. Dengan keberanian seorang ibu, Luma melompat ke depan musang itu, mengibaskan cakarnya dengan cepat. Musang itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun belum pergi. Luma tidak punya pilihan selain menyerang dengan gigitan. Dengan penuh tenaga, ia mencakar wajah musang itu hingga berdarah. Musang melolong kesakitan dan akhirnya lari ke dalam gelapnya malam. Napas Luma tersengal, kakinya gemetar. Tapi ia segera berbalik ke anak-anaknya yang ketakutan. Kalian tidak boleh keluar sendirian. Dunia ini berbahaya, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Keesokan harinya, Luma tahu ia harus mencari makanan. Perutnya sendiri lapar, tetapi yang lebih penting adalah memberi makan anak-anaknya. Dengan hati-hati, ia meninggalkan mereka di bawah pohon rindang dan berpesan agar tidak pergi kemana-mana. Namun, begitu Luma pergi, Pilo dan Mimo mulai bermain kejar-kejaran. Jangan jauh-jauh, kata Sisi yang lebih penurut. Tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka berlari ke semak-semak, mengejar kupu-kupu dan saling mendorong. Di sisi lain, Luma berjalan di tepi kebun, mencium tanah, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ia menemukan sepotong tulang bekas yang sudah tidak banyak dagingnya. Lalu ia melihat ikan mati di tepi sungai kecil. Dengan susah payah, ia menariknya ke daratan. Ini mungkin tidak banyak, tapi cukup untuk mereka makan hari ini. Saat kembali ke tempat persembunyian, jantungnya hampir berhenti. Anak-anaknya tidak ada. Lagi-lagi mereka nakal, pikirnya panik. Ia mencium jejak mereka dan berlari ke semak-semak. Dari kejauhan, ia mendengar suara rengekan kecil. Ia menemukan Pilo dan Mimo yang terjebak di antara ranting berduri. Mata mereka ketakutan, dan kaki mereka berdarah terkena duri. Oh, anak-anakku. Luma segera menjilat luka mereka dengan lembut dan mengeluarkan duri satu per satu. Ibu sudah bilang jangan pergi kemana-mana, ucapnya dengan suara gemetar antara marah dan lega. Pilo dan Mimo menunduk, merasa bersalah. Mereka kembali ke tempat persembunyian dengan langkah pelan. Kali ini, mereka belajar bahwa dunia luar terlalu berbahaya jika tanpa ibu. Malam itu, meski kelelahan, Luma tetap membagikan makanan yang ia dapatkan untuk anak-anaknya. Ia sendiri hanya makan sedikit, memastikan mereka kenyang terlebih dahulu. Saat anak-anaknya tertidur dalam pelukannya, ia menatap langit berbintang dan menghela napas panjang. Hidup sebagai ibu tidak mudah, tapi ia akan melakukan apapun untuk menjaga mereka agar tetap selamat dan bahagia.